AS dan Uni Eropa mati-matian cegah Presiden Jokowi kembali pimpin Indonesia 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di Teropong Nusantara. Indonesia yang saat ini tengah meniti jalan menuju negara maju tentu akan menghadapi banyak sekali hambatan, rintangan, bahkan penolakan dari negara-negara yang saat ini tengah mendominasi dunia. Salah satunya adalah Uni Eropa yang telah melayangkan gugatan terhadap World Trade Organization lantaran Indonesia bercita-cita ingin membangun industri nikel di dalam negeri. Hilirisasi menjadi salah satu kunci kemajuan bangsa Indonesia yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa. Lantaran Uni Eropa merasa tersaingi bahkan terganggu akibat kemajuan Indonesia. Dan dalam salah satu artikel di suara.com yang berjudul Uni Eropa tidak senang saat Indonesia berkembang, WTO jadi buktinya menyebutkan bahwa Uni Eropa memang secara tidak langsung tidak ingin dan tidak mau Indonesia juga menjadi salah satu negara maju. Dalam artikel ini, Indonesia sekali lagi menegaskan komitmen untuk tetap menghentikan ekspor bahan mentah tidak hanya pada komunitas nikel saja. Meski kalah di WTO, Indonesia telah menghentikan dalam bentuk bahan mentah yang menghasilkan nilai ekspor fantastis, yaitu di 2021 melompat menjadi 20,8 miliar atau 300 triliun lebih dari sebelumnya yang hanya 1,1 miliar. Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat mati-matian oleh Uni Eropa di WTO, kata Presiden Jokowi. Dalam salah satu di Twitter hal ini, sekaligus secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Uni Eropa secara tidak langsung hanya ingin diuntungkan dan tidak mau melihat Indonesia untung dan lebih maju lagi. Melalui komoditas yang dimiliki, dia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan hilirisasi bahan-bahan tambang yang ada di tanah air untuk mendapatkan nilai tambah demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini, memang Indonesia masih berusaha fight dan masih berusaha untuk melawan Uni Eropa, melawan seluruh makar-makar yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menghentikan progres dari hilirisasi Indonesia. Akan tetapi, perjuangan ini rupanya mungkin hanya akan bertahan hingga 2024 saja ya, lantaran Presiden Jokowi yang saat ini sudah menjabat lebih dari 8 tahun. Ia akan habis masa jabatannya di tahun 2024, dan tentu setelah Presiden Jokowi, inilah yang lengser pensiun sebagai seorang presiden menjadi kesempatan besar untuk Uni Eropa kembali masuk dan mendominasi Indonesia yang di Pilpres tentu akan ada operasi intelijen dari negara-negara adidaya. Selain itu untuk bisa menanamkan kekuasaannya di Indonesia, dan hal ini rekan-rekan semua juga sudah terjadi bertahun-tahun di berbagai masa kepemimpinan presiden-presiden yang lain, di mana AS dan Uni Eropa atau negara-negara Barat adalah salah satu negara yang selalu menanamkan ideologinya di Indonesia, terutama di masa kepemimpinan Presiden SBY, di mana AS, negara Barat ini punya dominan yang sangat lebih di Indonesia. Contohnya di mana saat Indonesia ingin mengakuisisi Freeport. Kita selalu gagal selama 10 tahun, dan ini saat ini kita ingin melakukan hilirisasi di era Presiden SBY. Hal itu pun juga digagalkan oleh Uni Eropa. Nah, teman-teman, di 2024, para pakar-pakar dan juga pecinta teori konspirasi juga menyebut bahwa Indonesia bakal menjadi arena perang. Ideologi dari negara-negara maju di sini semua juga mungkin di era Presiden SBY, dan juga mulai berimbang antara Barat dengan Rusia dengan Cina, dan kita mulai berimbang di mana Presiden Joko Widodo hanya ingin Indonesia mendapatkan proposal kerjasama yang menguntungkan. Indonesia tidak mau lagi dibodohi, dan akhirnya mungkin sekarang kita melihat Indonesia saat ini lebih dekat dengan Rusia dan Cina dikarenakan proposal kerjasama Cina dan Rusia yang memang lebih menguntungkan karena ada transfer teknologi yang diberikan Cina atau Rusia terhadap kerjasama Indonesia. Salah satunya
yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana Cina memberikan transfer teknologi terhadap Indonesia kepada Indonesia untuk bisa memaintenance, untuk bisa mengelola dan mengembangkan kereta cepatnya lebih lanjut di masa depan. Nah, hal inilah yang ingin Presiden Jokowi. Jika 2024 nanti Pak Jokowi sudah lengser, maka siapa lagi nih yang akan meneruskan program-program hilirisasi ini? Tentu ini akan menjadi tanda tanya besar. Jika nanti yang menang adalah presiden yang di-backing oleh AS atau Uni Eropa, tentu sekali dengan berbagai macam alasan hilirisasi akan mulai dihambat, progres penghilirisasiannya di Indonesia dan akan mulai dihambat, dan juga mungkin ekspor bahan mentah juga akan kembali dibuka. Dalam lanjutannya, Presiden Jokowi juga mengatakan, sebenarnya saya sudah bolak-balik sampaikan ini urusan nilai tambah yang ingin kita peroleh, yang ingin kita kejar dari hilirisasi. Dari downstreamnya itu tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bahan mentah, mengekspor dan bentuk raw material. Dan sudah begitu kita mendapatkan investasi, ada yang mau membangun bekerja sama dengan luar negeri, dengan dalam negeri dan pusat, dengan daerah Jakarta, dengan dari nilai tambahnya akan kita peroleh, kata Presiden. Presiden Jokowi pun menyebut beberapa tahun silam, Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang hanya menghasilkan 1,1 miliar US dollar, usai ada dengan smartphone di tanah air ini. Pemerintah juga menghentikan pada tahun 2021, ekspornya pun juga melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 US dollar, atau sekitar 300 triliun lebih. Dan kebijakan yang ditempuh pemerintah ini juga menuai gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan kekalahan yang diterima di WTO oleh Presiden Jokowi tidak menyurutkan langkah Indonesia untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi bahan tambang lain seperti bauksit. Nah, itu mungkin ya rekan-rekan semua informasi kita di 2024. Sekali lagi, rekan-rekan semua jangan salah pilih. Jangan memilih hanya karena memberikan ini uang dan ini itu yang tidak seimbang dengan masa depan Indonesia. Dan mungkin itu saja rekan-rekan. Tentu kita berharap pemimpin selanjutnya bisa membawa visi misi dan bisa membawa program Presiden Jokowi agar Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju, bisa menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Dan kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.